Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wastapun Ratu Alfira Rif Syahbani Rahma Putri, siswi SMA Negeri 5 Tasikmalaya. Nepangkeun wastapun Raka Bima Triwardana, siswa SMA 5 Tasikmalaya. Wilujeng poe basa Indung internasional. Yuk urang ngamumule bahasa jeung budaya Sunda. Lamun lain ku urang, ku sadeui, lamun teu ayeuna iraha deui. Bahasa Sunda Jaya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Kembali bertemu dengan saya dalam acara pembahasan tentang bahasa ibu hari ini. Tadi di season ke-1 kita telah membahas begitu panjang lebar mengenai bahasa ibu dengan narasumber dari ibu-ibu guru yang ada di SMA 5 Tasikmalaya. Alhamdulillah di kesempatan kita kedua ini kita telah kedatangan adik-adik ataupun murid-murid tercinta dari SMA 5 Tasikmalaya. Sebelum kita lebih jauh mungkin kita perkenalan dulu deh sama mereka kayak gimana dan seperti apa mereka. Kita kenalan dulu. Silakan dimulai dari siapa? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Perkenalkan, nama saya Ratu Alfira, kawit di kelas 11 MIPA 2. Lajeng kan? Nepangkeun wastapun Raka Bima di kelas 11 MIPA 4. Oke, alhamdulillah terima kasih atas waktunya telah hadir di sini. Alhamdulillah kita hari ini coba berbicara tentang Hari Bahasa Ibu Internasional. Sebelumnya kalian tahu nggak apa tuh yang disebut Hari Bahasa Ibu ataupun bahasa ibu itu sendiri? Bahasa ibu, kita fokus ke kata bahasa ibu itu itu sendiri siap, gitu ya. Siap. Bahasa itu sebagai pengantar komunikasi kita sehari-hari gitu. Untuk ibu, untuk bahasa ibu itu jadi bahasa pertama kita yang diajarkan oleh orang tua kita gitu. Kan tidak mungkin gitu ya kalau misalkan kita sudah lahir tidak ada pengantar dari orang tua kita sendiri. Kan itu juga sebagai pengantar komunikasi. Kalau tanpa bahasa bagaimana kita bisa berkomunikasi atau berinteraksi satu sama lain gitu. Nah, untuk bahasa ibu internasional ini tidak hanya bahasa dari daerah kita sendiri. Bahasa itu tidak hanya satu gitu. Untuk saya mungkin berasal dari Tasik gitu. Bahasa daerah kita itu bahasa Sunda gitu. Tapi untuk peringatan bahasa ibu internasional ini tidak hanya untuk bahasa Sunda gitu. Dari kata internasional aja kita sudah tahu internasional itu kan seluruh dunia. Sadunya orang Sunda. Nieling bahasa ibu gitu. Bahasa ibu ini. Gitu. Oke, tambahan dari Dima mungkin apa sih? Mungkin saya mah lebih ke sejarahnya. Oke, jadi ada sejarah kayaknya dia nih. Jadi Hari Bahasa Ibu Internasional ini dilatar belakangi oleh warga Bangladesh pada tanggal 21 Februari tahun 1952 yang dimana itu teh ada semacam kebijakan dari atasnya bahwa warga Bangladesh sendiri tidak boleh menggunakan bahasa daerahnya. Nah, terus bergulir sampai tahun 1999 dan akhirnya warga Bangladesh itu kembali mendapatkan haknya untuk menggunakan bahasa daerahnya, yaitu bahasa Bangli. Bangli, oke. Mereka berdua ini meskipun masih muda-muda tapi pengetahuannya luar biasa sekali tentang bahasa ibu, tentang sejarawan. Mudah-mudahan kalian di hari nanti akan menjadi sosok yang memang diakui keberadaannya ya. Oke. Berlanjut di bahasa ibu tadi sudah dijelaskan kayak gimana bahasa ibu, terus sejarahnya. Terus kalau boleh tahu kapan sih pertama kali dicetuskan ataupun mulai dikenalkan ada peringatan bahasa ibu? Dari UNESCO-nya sendiri itu mulai dicetuskan pada tanggal 17 November tahun 1999 dan akhirnya resmi untuk diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional pada tanggal 21 Februari
1900. Iya. Oke, jadi sudah lengkap ya. Kita sebagai pengguna bahasa ibu sudah diakui oleh UNESCO juga, dan tentunya balik lagi ke kita selaku diri sendiri, bagaimana sih sikap kita terhadap bahasa ibu itu sendiri. Nah, berbicara bahasa ibu ataupun boleh nggak kita sebut bahasa ibu itu otomatis bahasa daerah? Yakin? Tidak juga Tidak, sih, kayak soalnya gimana? bagaimana orang tua itu sendiri yang mengajarkannya, pertama kali mengajarkan bahasa kepada anaknya gitu. Soalnya banyak juga misalkan ibunya orang Jawa dan ayahnya itu orang Sunda, tapi ketika mereka mengajarkan kepada anaknya itu malah bahasa Indonesia pertamanya gitu. Berarti Jadi otomatis bahasa ibunya bahasa Indonesia, Indonesia. jadi tidak selalu bahasa Bahasa daerah kita sendiri. Kalau kata Bima kayak gimana? Betul. Seperti kata Ratu tadi, jadi bagaimana latar belakang dari ibu kita atau orang tua kita sendiri kayak gitu. Jadi bahasa daerah bukan otomatis bahasa ibu, tapi kebanyakan bahasa ibu itu berasal dari bahasa daerah orang tuanya masing-masing gitu ya, seperti itu. Berbicara bahasa ibu dan juga bahasa daerah tentunya yang harus menjadi tanggung jawab kita semua gitu kan ya. Dalam peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional ini memang kita bukan memandang perbedaan, tapi bagaimana kita memahami perbedaan, memahami bahasa yang telah kita ketahui bersama pada hari ini. Nah, kalau boleh tahu, kalian tahu nggak di Indonesia itu ada berapa jumlah bahasa ibu ataupun bahasa daerah? Banyak sih Pak. Banyak. Iya. Oke, banyak. Ada yang tahu jumlahnya, jumlah persisnya? Belasan. Yakin belasan, ribuan atau ratusan? Ya, Dari bahasa Sunda itu sendiri aja banyak versinya, maksudnya ada misalkan di Tasik kan lemas gitu kan, kalau di Bogor itu kasar gitu, jadi sangat beragam gitu. Oke, betul sekali. Secara dari salah satu sumber memang berbicara jumlah bahasa daerah itu ada 708 bahasa daerah yang tersebar luas di Indonesia. Namun kenyataannya pada hari ini mulai menurun keberadaannya, termasuk pengguna terbanyak kan ada di Papua dengan mereka keberagaman suku tiap daerah, atau mungkin kalau di Tasik sama Jawa Barat kan masih Sunda-Sunda. Kalau di Papua beda RW ataupun beda RT sudah beda lagi bahasanya gitu. Sementara kan yang namanya penduduk ada matinya, tidak menyalurkan ke anak-anaknya gitu. Nah, kita coba langsung aja berbicara ke bahasa daerah kita masing-masing. Kalau boleh tahu, bahasa ibu Ratu sama Bima apa? Sunda. Latar belakangnya orang tua Sunda semua. Sunda. Kalau Bima gimana? Kalau saya bahasa ibunya Indonesia. Indonesia. Karena ibu dari Jawa, sedangkan ayah asli Sunda. Benar. Jadi karena memang tadi ada pertemuan Jawa sama Sunda, jadi bahasa ibunya bahasa Indonesia gitu. Nah, tapi ngerti kan bahasa Sunda, Bima? Ngartos, Mbak. Iya, ngartos. Saya tentu kan berarti ngartos, paham lah. Sundana dapat, Jawana dapat, Indonesia pasti bisa gitu kan ya. Nyarioskeun Sunda, kira-kira naon sih hal anu paling menarik tina bahasa Sunda? Abdi ya. Pami abdi mah Pak kan di awal oge mamah abdi sareng bapak abdi kan ngajarkeun atanapi tiasa disebatna bahasa indungna ti nuju alit abdi bahasa Sunda. Janten tos kebiasaan panginten teras kan di sekolah juga diajarkan gitu Pak, ada mata pelajarannya, otomatis kita juga harus mengikuti, dan kegiatan pembelajaran itu kan berpengaruh terhadap pengetahuan kita gitu, malah menambah terus kan. Mungkin ya bahasa Sunda tuh untuk pengetahuannya itu tidak sedikit, atau maksudnya banyak maknanya, perbedaan dari cara penyampaian untuk kasaluhureun gitu Pak, kasaluhureun ka saangkatan atanapi ka sesama, teras kasahandapeun teh eta teh benten-benten gitu, kecap-kecap anu atanapi tata kramana gitu Pak kan. Laras. Bima tambahan? Mohon tambahan ti Ratu, mungkin yang dimaksud Ratu teh undak usuk basa teh abarnya. Laras. Tata krama tadi betul, dimana ya bahasa Sunda itu benar-benar unik sebagai bahasa daerah gitu ya. Karena kan di bahasa Sunda sendiri itu tadi ada unek-unek bahasa, terus teh
aya karasa gitu Pak Viana Piana teh Terus Pak abdi mah pami Rasa gitu pami nyarios bahasa Sunda teh terutama kasaluhureun mah asa bangga we gitu Pak. Bener, ya. Asa enak gitu HTT gitu tah merenah gitu karena HTT. Terus ada Sobat Muhun. terasa sekali memang mereka kalau bisa oplos aja dulu ya buat mereka berdua. Keren sekali mereka, muda-muda tapi jiwa patriotismenya, kebahasanya udah dapat karena memang salah satunya yang mereka sukai dari bahasa Sunda itu ada keunikannya, ada juga rasa, karena memang Sunda itu bukan hanya menyebutkan tapi bagaimana dari seluruh tubuh ketika kita menyebutkan misalkan sampurasun, Rengkuhna, kiceupna, lentongna, tuh bisa kan sampurasun, tuh bisa gitu kan nya. Tapi ada rigigna teh ya cek orang Sunda mah gitu nya. Tina keunikan eta undak usuk bahasa Sunda. Tertarik juga tuh undak usuk bahasa Sunda. Kayak gimana sih sebenarnya undak usuk bahasa Sunda itu? Sa tingali abi beun. Undak usuk bahasa Sunda teh nyaeta kumaha tata krama atau napi pemilihan bahasa sesuai dengan objek atau sesuai dengan siapa yang kita hadapi di depan kita gitu. Diajak bicara Betul. gitu. Dari Ratu? Iya sama Perihal? sih ya untuk apa ya untuk penyesuaian kita terhadap orang yang kita ajak bicara gitu. Untuk di bahasa Sunda itu sendiri kan ada 3 ya Pak tingkatannya. Ada yang untuk lemes kangge saluhureun Leres. sopan gitu kan Pak. Teras loma kangge sapantaran teras kangge ka anu sahandapeun. Karena sahandapeun, laras. Berbicara tentang undak usuk bahasa Sunda, kalau misalkan di Jawa undak unduk, ya berarti di Sunda kan undak usuk. Memang awalnya dari salah satu sumber menyebutkan ada 8 tingkatan. Nah, seiring berkembangnya waktu dan juga perkembangan zaman, tersisalah tinggal 3 lagi. Iya. Yang 3 juga tidak semua bisa menggunakannya, tapi kalau misalkan kita sudah bisa menggunakan, rasa kebanggaan hadir, rasa nyaman dengan orang lain berbicara lebih enak lagi gitu kan ya. Salah satunya tadi memang ada ragam bahasa loma, ragam bahasa sedang, jeung ragam bahasa lemes keur kabatur gitu kan ya, istilah seperti itu. Nah, tentang bahasa Sunda, kalian kan katakanlah anak-anak muda generasi penerus, melihatlah teman-teman kondisi di kalangan kalian kayak gimana sih bahasa Sunda sekarang ini? Mungkin di kondisi saat ini itu banyak teman-teman kita yang pakai bahasa Sunda itu bukan sebagai bahasa utama tapi hanya pengantar. Terus juga karena dampak mungkin ya dari globalisasi itu sendiri, jadi banyak campur-campur Pak gitu. Jadi dari kemurnian si bahasa Sundanya teh kurang. Jadi misalnya teh apa ikamu nama Pak banyak apa ya akulturasi mungkin ya dengan perpaduan budaya. Ya, dengan budaya kita dengan bahasa Indonesia. Terus juga sekarang juga banyak yang belajar dan udah banyak yang minat sama bahasa Inggris kayak gitu. Jadi itu sih. Kalau pandangan Ratu sendiri terhadap bahasa Sunda di kalangan Ratu ataupun seusia Ratu lah saat ini kayak gimana? Perasaan saya sih atau pendapat saya dari kalangan saya sendiri atau lingkungan saya itu bahasa itu sangat berpengaruh ya, apalagi dari daerah gitu ya Pak ya. Kan saya di Tasik gitu, dari kecil dari SD pun pengantar untuk ke teman-teman saya, pengantar bahasanya itu selalu pakai bahasa Sunda gitu kan ya Pak. Tapi mungkin ilmunya itu atau pengetahuannya itu kurang banyak gitu dari bahasa Sunda. Kan pasti ada aturan ya Pak, ada dari undak usuk bahasa ya kan Pak ya, laras. Iya gitu sih Pak. Terus banyak juga yang mungkin menyalahgunakan atau salah memposisikan bahasa itu sendiri. Ya memang berarti memang kondisi saat ini di kalangan kalian lah, katakanlah ya para generasi muda masih menggunakan, cuman dengan aturan mainnya yang kurang cocok gitu kan ya. Berarti kalau gitu ada kekhawatiran nggak dari teman-teman
tentang bahasa Sunda? Pasti Pak, pasti. Pasti. Kalau misalkan ada kekhawatiran berarti tumbuhlah rasa kita untuk membenahi, untuk kalau misalkan meluruskan gimana sih bukti nyata kalian terhadap bahasa ibu yang dijaganya kayak gimana? Yang dijaganya mungkin juga ada dari kewajiban sebagai pelajar juga ya Pak, dari SD pun kan ada pelajarannya gitu, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun terutama universitas yang di daerah kita yang menggunakan bahasa Sunda itu biasanya ada juga gitu Pak, ilmunya gitu, dikasih ilmunya, juga mungkin ada diwajibkan memakai bahasa Sunda, ada kan banyak juga ya Pak untuk apa ya, melestarikan budaya itu dengan pakai kebaya gitu kan ya Pak, dari ya seperti itu. Terus ya gitu Pak. Oke, dari Bima sendiri kayak gimana sih harapan ataupun upaya untuk melestarikan? Benar-benar kayak gitu. Kayak Mungkin gimana? karena latar belakang saya aktif di organisasi, jadi sebagai upaya itu sendiri. Jadi gimana sih kita untuk melestarikan budaya dan terutama bahasa Sunda, yaitu dengan membuat dan mengajak teman-teman untuk ikut misalnya program kerja kita, program kerja yang menyangkut paut dengan bahasa kayak gitu. Kayak saat ini misalnya kita di peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional. Ya karena memang sekarang situasinya lagi kayak gini ya, jadi yang biasanya kita ada peringatan gebiar gitu kan tentang bahasa, kayaknya hari ini kita off dulu ya. Tapi mungkin tetap kita harus ada upaya. Kayak gimana sih? Ada nggak dari kalian mungkin ide cemerlangnya kayak gimana sih momen saat ini dengan situasi pandemi kayak gini? Bagaimana tata cara kita ataupun cara kita merayakannya gitu tentang bahasa ibu? Kayak gimana? Ada nggak? Mungkin di era virtual mungkin ya, semenjak COVID gitu ya Pak, media sosial itu jadi pengaruh utama mungkin ya Pak untuk kita bisa berinteraksi secara tidak langsung gitu Pak, atau lewat online gitu. Mungkin kita juga bisa mengajak di media sosial itu sendiri, kan banyak ya Pak sekarang gitu, aplikasi-aplikasi atau aplikasi untuk kesempatan kita untuk berinteraksi walaupun tidak langsung gitu kan ya Pak, seperti WhatsApp gitu, kayak Twitter, Instagram, kita bisa mempublikasikan ya untuk mungkin dari kita mengajak untuk meningkatkan kesadaran diri gitu. Ya, enak juga nih, di sini ada aktivis juga ya. Jadi bisa dikomunikasikan bagaimana program kerja. Nah, mungkin ada itu enggak program yang sudah disiapkan nggak untuk memperingati Hari Bahasa Ibu tahun ini? Untuk tahun ini sih belum Pak, tapi kemungkinan besar di tahun-tahun berikutnya kita pasti upayakan. Dan sebenarnya kan untuk bahasa atau bahasa daerah sendiri kita udah punya program kerja di mana ada namanya Phonetic Festival of Newscaster and Trilingual Campus, di mana di situ ada 3 bahasa yang dipakai di 4 3 sampai 4. 3 itu yang asing, 4 sama bahasa Indonesia gitu. Jadi ada bahasa Jerman, bahasa Inggris, dan terutama bahasa Sunda kayak gitu. Tambahan juga Pak, kan kita tuh generasi ya Pak, namanya generasi gitu. Masih jauh perjalanan kita gitu ya Pak. Mungkin banyak itu nasihat dari Bapak terutama ya untuk kita gitu ya Pak, untuk menjaga kelestarian budaya kita gitu ya Pak. Mungkin dari kita kan dikasih wejangan atau nasihat gitu ya dari Bapak atau dari orang tua kita sebelumnya untuk tetap menjaga gitu ya Pak. Mungkin kita juga harus tetap meneruskan itu ke nanti, misalkan anak kita, cucu kita nanti gitu kan, itu terus meneruskan ya Pak, tidak boleh berhenti gitu. Nah, kita juga tugasnya sekarang untuk tetap menjaga, mengajak juga, terus nanti juga meneruskan gitu ke generasi selanjutnya gitu. Benar-benar udah visioner banget ya, udah mengingat bagaimana beliau nanti kalau udah menikah. Mudah-mudahan memang salah satu penentu
terciptanya pelestarian budaya termasuk bahasa Sunda ya tentunya ada di Iya. kalian. Hari ini berbicara sebagai anak muda, nanti kalau misalkan anak mudanya udah kuat dengan bahasa Sunda pasti otomatis nanti Iya. pun di hari tuanya mereka akan Iya. merasakan bagaimana Betul. pedihnya menjaga bahasa Iya. itu sendiri. Nah, di akhir mungkin ada sebuah ajakan ataupun kayak gimana itu maksudnya sosialisasi ke anak-anak ke teman-teman bagaimana sih cara kita mengekspresikan bahasa ibu? Ada enggak? Gimana dulu? Ajakannya kayak gimana gitu? Ya, kalau dari saya yang paling pertama mungkin lebih sadar dan apa ya, harus punya kemauan dari diri sendiri gitu untuk terus mengeksplor agar bisa apa ya, lebih paham tadi kayak tadi yang Ratu bilang kan banyak sekarang teman-teman kita pakai bahasa Sunda tapi sedikit pengetahuan tentang Kebenarannya juga ya, begini. betul. Tentang apa tadi teh undang-undang bahasanya Bahasa. kayak gitu. Terus juga mungkin teman-teman bisa mempromosikan sendiri, terutama kan makanya kita ada di sini untuk mempromosikan Hari Ibu Internasional, Hari Bahasa Ibu Internasional sendiri untuk mempromosikan gitu ya, kesadaran akan keanekaragaman dari bahasa. Iya, betul. Bukannya kita kalau misalkan kita menguasai banyak bahasa itu bukannya kita harus bangga gitu ya kan Pak. Mungkin 10 tahun kemudian kita akan bekerja misalkan di luar negeri gitu ya Pak. Mungkin orang kita sebagai bukan dominan di sana gitu. Mungkin orang lain ingin tahu tentang kita, bagaimana ciri khas kita di negara sebelumnya. Kan kita juga itu bentuk rasa bangga ya Pak ya. Mungkin orang luar juga atau orang asing juga ingin belajar tentang budaya kita gitu. Ini kita sendiri juga harus lebih sadar gitu ya Pak ya akan ininya. Karena memang tujuan kita memahami bahasa lain pun salah satunya untuk memasarkan kita. Iya. Sementara kalau misalkan kita nggak tahu bahasa Sunda, nggak tahu budaya Sunda, misalkan Iya. apa yang mau kita pasarkan gitu kan Apa ya? yang mau kita banggakan. Benar-benar kan. Jadi orang tuh mengenal Indonesia dengan keberagamannya, tapi kita terdiam, membisu, Iya. nggak bisa mempublikasikan, nggak bisa mempromosikan. Bukan cuma bahasa gitu. juga ya Pak, kayak kuliner mungkin, kuliner jelas. budaya kan banyak ya Pak ya. Banyak Nggak cuma sekali ya gitu. Nah, mungkin seperti itu kurang lebih pembicaraan kita tentang bahasa ibu. Semoga di hari kelak mungkin generasi-generasi kalian lah yang akan menjadi penentu kemajuannya, minimal mempertahankan, Iya. lebih jauhnya memajukan Memajukan. bahasa itu sendiri. Di akhir mungkin ada ucapan dulu untuk spesial Hari Bahasa siap. Ibu dari Bima dan juga Ratu, silakan. Kalau dari aku tong sieun salah gitu Pak. Kalau tadi lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali gitu kan ya Pak. Apalagi kita orang Sunda gitu kan ya Pak. Mungkin yang tadi saya bilang tidak terlalu banyak pemahaman akan kebenaran bahasa Sunda itu sendiri, tapi setidaknya kita ingin mencari tahu dan kita ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya. Bukan, memang boleh gitu, maksudnya tidak ada larangan untuk berbahasa, kan bebas gitu ya Pak, meskipun belum banyak pengetahuan juga gitu mencoba namanya kan ya Pak, masih belajar gitu. Tapi di sana harus ada timbul kesadaran lah, oh kan kemarin saya salah begini, bagaimana maksudnya lebih mencari tahu gitu ya Pak. Oh terus benernya gimana dong gitu lah. Dari sana kan kita menggali lagi banyak pengetahuan tentang bahasa Sunda, bukan bahasa Sunda dong ya Pak ya, maksudnya bahasa ibu gitu. Dari Bima sendiri? Kalau dari saya sendiri sama, mungkinnya nambahin aja dari Ratu, lebih ke ayo dong kita sebagai generasi milenial nih 4.0 Siap. yang Bentar lagi jadi satu ya. yang benar-benar paham akan digital, dunia digital dan yang lain-lain. Tentunya kita, kalau bukan kita siapa lagi kan? Iya. Jadi ayolah teman-teman untuk terus melestarikan bahasa, baik mungkin bahasa daerah kita sendiri, terutama bahasa Sunda. Udah itu mungkin. Oke. Luar biasa sekali. Saya sedikit terkejut juga. Ternyata beliau
hari ini adalah guru buat saya. Banyak pengalaman yang memang kita dapatkan dari mereka para generasi 4.0 itu ya. 4.0 bukan 4.0. Kalau kosong nggak ada sama sekali. Seperti ini 4.0. Kalian sangat luar biasa sekali, sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan semangat kalian untuk mempertahankan bahasa bisa tersalurkan ke teman-teman kalian dan bisa bersama-sama bergerak, minimal mempertahankan apa yang sudah kita dapatkan. Karena yang susah itu bukan mendapatkan tapi mempertahankan, menjaganya itu. Satu kata dong buat Hari Bahasa Ibu. Bangga. Bangga. Kamu? Satu kalimat boleh gak? Oh boleh. Lebih bagus itu. Satu kalimat boleh. Jangan berhenti di kamu. Jangan berhenti di kamu. Oke. Asik. Oke, kalau gitu alhamdulillah terima kasih waktunya. Di akhir kita coba sama-sama ucapkan selamat Hari Bahasa Ibu Internasional 2021. Oke, yuk kita mulai. Untuk semuanya jangan lupa kita tetap harus menjaga keberaneka-ragaman budaya kita, bahasa kita, tidak memandang itu bahasa ibu apapun harus kita jaga, karena salah satu tatkala kita menjaga bahasa ibu otomatis kita juga menjaga ibu kita sendiri gitu kan ya. Oke, sampai jumpa, bertemu kembali dengan saya Mukmin Isramdani dan juga teman saya, adik saya, murid dan juga guru saya hari ini ada Ratu sama Bima. Kami semua mengucapkan Selamat Hari Bahasa Ibu Internasional 2021. Terima kasih dan semoga bahasa ibu tetap jaya dan tidak ada kemusnahan bahasa lagi di akhir ataupun di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.